di situ, tapi cuma beda kelas. Iya. Sebelumnya kenalin, namaku Liza, kali ini namanya Aisyah. Pak, Bapak selaku kades ya? Kades di desa sini Pak? Aku ketua adat. Itu ada. Kemarin aku ngomong dengan kawan-kawan kemarin. Aku secara lisan sudah mengundurkan diri dengan Pak Lora, ya. Tapi berhubung kamu masih sedang, yang masih kena ada pengganti. Kalau saya aku tanggapi apa yang kau tanya aku jawab. Tapi sebenarnya kalau aku ini telah mengundurkan diri, secara tulis belum, tapi secara lisan sudah. Tapi insya Allah walaupun secara lisan itu sudah tanggapi. Karena camat ketemu wali kota, aku sudah mengundurkan diri. Ya harus satu lagi. Ya kamu yang kawan-kawan kemarin yang sini berhubung belum ada pengganti, ya mau tidak mau masih aku tanggapi lah. Bapak boleh kenalin dulu dapat Nama saya Adiman. Oke, Bapak Adiman. Izin bertanya Pak, menurut sejarahnya, sejak kapan tradisi sedekah dusun ini ada di desa Simbir? Kalau mengambil dari awalnya belum ada penerus mengetahui dari tahun berapa tidak tahu, tapi sedikit kita yang pengetahuan dari mulut ke mulut sambung menyambung dari utaan, bukan dari tertulis, bukan. Nah, sejarah itu ini jadi tersimpan lah, bukan kita tertulis, bukan dari buku. Kalau ngambil sejarah Simbir itu berpindah-pindah. Nah kalau ngambil sedekah dusun itu kita dari tahunnya berapa kita tahu ya, karena sejarahnya dari tahun sekian. Ada festival itu ada masih tempat-tempat yang kemarin itu di itu 349 tahun ya. Tapi aku tuh kandang yang membuatnya kemarin, karena dulu masih zaman kades itu mestilah 500 sekian itu Pak Kades buatnya, makanya aku tuh yang mana sebenarnya kan dari 500 sekian jadi 300 sekian, ada yang nurunnya. Jadi pengetahuan selama ini belum ada pengetahuan yang pasti dari tahun berapa kan, dari 5 ke 3 kan. Kalau dari 5 ke 6 mungkin ya. Ini yang kemarin 339 yang pernah aku ingat di zaman Pak Kades itu 500 sekian. Nah, ya kan? Jadi yalah namanya ada yang tahu pasti tahun berapa yang mulai kita tidak tahu. Tapi kalau sejarah dari awal Simbir itu dia berpindah-pindah. Jadi kamu ngambil sebatas mana? Ambil sejarah awal sampai mana? Apa kamu ngambil sedekah dusunnya atau ngambil sejarah Simbirnya? Sedekah dusun. Nah, kalau sedekah dusun itu kan kita tradisi itu memang dari dahulu turun menurun. Nah, tapi kalau dulunya tiap tahun nama ini kita tuh ada 3 tahun sekali, ada 5 tahun sekali, gitu kan. Nah, kalau dulunya kan kapan tahun berganti tahun. Itu apa sih Pak tujuan utama diadakannya sedekah dusun setiap tahunnya? Sedekah dusun itu sedekah yang pertama sedekah pemerintah itu. Sedekah pemerintah itu kan ya ngomong dengan ada kemarin itu kita pemerintah itu juga pakai saji.
sajian ayam itu kan. Untuk bersyukur ya Pak. Begitulah bentuknya bersyukur, bentuknya menyedekahi pemerintah supaya pemerintah itu disegangi oleh rakyatnya, rakyatnya bisa dipimpin gitu kan. Jadi pemerintah itu disedekahi sekalian sedekah dusun itu. Sedekah dusun itu kan rame-rame itu sedekah bersama. Jadi kalau ada yang nggak melo bukan sedekah dusun. Jadi sedekah rame-rame. Bagaimana sih Pak cara warga bergotong royong menyiapkan acara ini? Biasanya siapa saja yang terlibat? Itu yang terlibat itu tidak ditentukan, ada ditentukan ya. Yang terlibat itu kalau untuk masak untuk sesajian itu anak gadis masih sekitar, kalau boleh katakan masih sipil lah, gadis kecil lah ya. Itu yang tukang masak gitu. Yang seperti anak paling kelas 6 ya kan, itu yang bagian tukang masak sesajian itu, yang buat masakan itu kan. Tidak boleh yang dewasa yang punya anak ya. Nah makanya makan bersama ya. Jadi gadis-gadis ini aja Pak yang kita masak. Kemana? Berarti kalau bagian bapak-bapaknya itu biasanya ngapain Pak? Kalau bagian bapak-bapaknya itu ada 2 kegiatan. Tapi kalau dulu ada 1 kegiatan terfokus di balai adat. Ya, di balai adat itu mengatasi ritualnya itu yang kayak penyantennya itu kan. Itu ritualnya yang kayak ayam 4 atau 5 itu. Nah ini itulah dibedakan itu ritualnya. Kemarin kan ritualnya di balai adat ada di keramat, acara peribadahan di Kalang. Sebagai kepala adat, bagaimana cara Bapak menjaga agar warga desa Sindur selalu rukun dan kompak? Nah itu sebenarnya kita harus bekerja sama dengan pemerintah, RT, RW, sampai kelurahan ya. Dengan hasil kerjasama itulah bisa menyatukan warga. Kalau sekedar ketua adat mungkin tidak bina terbudi kesetaraan, kalau sekaligus sama lurah ketua RT RW terjadilah apa yang kita inginkan seperti sekedar usul kan. Kalau kita yang pelaksana tidak dipengaruhi oleh RT RW tidak mungkin terjadi ya. Nah, jadi harus bekerja sama ya. Itu hasil musyawarah ya. Hasil musyawarah dari RT RW sampai ke warga masing-masing. Itu harus bekerja. Apa saja sih Pak pantangan atau aturan adat yang harus diikuti warga saat melaksanakan acara tersebut? Ada tidak Pak pantangan atau aturan? Memang ada, tapi inilah zaman udah zaman sudah katakan dan warga itu, tapi namanya kenal zaman, mengikuti zaman, tidak terbendung lagi. Sebenarnya kalau adat istiadat itu banyak tantangan ya. Tanam-tanam tumbuhan itu banyak yang dilarang ya. Mahal di kano untuk cewek-cewek ya, kalau sudah hamil di luar nikah itu dihukum secara adat ya, kena denda. Itu kan tantangan. Jadi maksud, nah jadi kalau telah terjadi hal seperti itu dimalukan
didenda. Tapi mah ini tidak oke lagi, kenapa? Lanjut ke pertanyaannya, apakah Bapak merasa nilai-nilai adat kita sekarang sudah mulai berubah karena zaman yang makin modern? Merasa? Nah, dan kenyataan tanam tumbuhan dapat kita bentuk lagi ya. Nah, tanam tumbuhan itu kan namanya manusia banyak kan, dapat kita itu lagi. Kalau kita kan kenapa terjadi? Kalau dari awal kita mereka itu mungkin terbentuk, tapi kita berlawanan dengan aturan pemerintah. Tanam tumbuhan dari pemerintah siap ditanam, ya, seperti untuk perlengkapan dapur, kan, bumbu-bumbuan itu kan, itu dari pemerintah menganjurkan untuk tanam di depan rumah, kan. Nah dari adat itu bertentangan, tidak boleh. Kenapa Pak itu nggak boleh? Itu seperti serai, laos, pokoknya perlengkapan bumbu itu kan, seperti pisang mas. Tapi alhamdulillah kalau pisang mas belum ya. Atau kita rumah yang tidak ada penghuninya kan harus dibersihi. Kalau dia kira-kira lah renyah-renyah itu harus apa dibongkar. Nah dibongkar dulu kali ya, tiang kedua rumah sudah panggung ya. Misalnya kita bongkar bagian pucuk, tapi tiang yang masih tertegak itu tidak boleh, itu harus bongkar habis. Kalau zaman dulu kan tidak boleh. Tapi mah ini lah kenyataan, kita dibongkar di pucuk, tiang masih tegak. Jadi aturan yang seperti tidak boleh kalau dulu. Makanya aku tuh ngomongin adat itu nanti lestarikan, nak dibudayakan, tapi larang-larangan tidak patuh ya lah. Kesadaran masing-masing itu masih belum mengikuti zaman. Nah ini adalah contoh yang ngomong tadi ya, tidak apa-apa, tidak ada itu. Nah teman terjadi ya, lah dia tidak ditakuti lagi. Kalau dulu di Maluku kan, kalau yang seperti yang kamu tadi, yang diarak keliling dusun, ya. Oh dulu punya dulu. Ya di Maluku kan ya sepasang baru, ya. Supaya mereka tuh kira yang lainnya kan berarti seiring berjalannya zaman, cak nilai-nilai kebersamaan, nilai gotong royong itu lebih kurang banyak. kalau nilai gotong royong alhamdulillah ya. Tapi tidak seperti dulunya kan, tapi alhamdulillah boleh dikatakan masih aktif, masih kerja sama masih. Apa harapan dan pesan Bapak untuk kalian anak-anak muda, remaja-remaja ini, supaya tetap menghargai dan melestarikan adat istiadat kami? Itu kamu penerus. Itu adat itu di mana pun ada, kan ada itu ada. Bukan sedang sindur saja kita. Jadi kamu selaku penerus, generasi penerus itu banyak aturan dengan orang yang kita tenang orang itu kan. Nah ini boleh katakan tua, apa ini boleh katakan mamang, itu ada perbedaan, ya kan? Tapi mah ini karena zaman sederajat dipanggil nama. Nah itu kan kalau dulu tidak boleh, harus ayu atau pipi atau tua, okay? Nah walaupun dia masih muda, tapi dengan urutan keturunan itu boleh kita katakan nenek. Ya mau tahu nenek, walaupun dia masih gadis ya. Nah, kalau mah ini tidak, sebenarnya kamu ada yang lebih muda dari kamu kan.
Tapi kalau dari urutan keturunan itu harus kamu bernenek, tapi kamu tidak mau bernenek. Nah itu kan harus kamu lawan itu karena malu kan. Matanya masih awal SMA, dia SMP, nak bernenek dia seperti itu kan. Nah, padahal kalau dulu dipakai itu mau tidak mau. Nah, karena aturan keturunannya, walaupun kecil walaupun muda, kalau aturan itu harus pakai. Kehormatan maksudnya itu sebagai keluarga kan. Jadi urutan kita tahu. Mak ini dah, ya kamu mungkin merasa, dah kan mungkin lah ini mutu anak dinenek kan, ya. Tua lah aku dan Tio anak dinenek kan, ya. Padahal urutan keturunan memang kita benar. Kalau dulu kayak itu. Jadi aturan harus sopan santun dengan orang yang tua dari kita. Namanya mengikuti zaman, ya. Mau tidak mau. Di mana-mana kalau ada itu, dia harus Itu saja Pak yang bisa kami tanyakan sekarang. Sekali lagi terima kasih atas jawabannya dan pesan-pesannya untuk Pak.